Chen Sucipto mengangguk dan berkata, "Tuan Edi Wibowo, terus terang, aku telah mendengar tentang putra kecilmu yang malang. Yang ingin aku tanyakan adalah, sudahkah kamu memeriksakannya? Mengapa dia berperilaku seperti ini? Apa yang salah dengan dia? Mengapa ini terjadi? Mengapa?" Edi Wibowo diam-diam mengutuk di dalam hatinya, tentu saja karena Tama bangsat itu. Dia sudah mengakui ini di depanku, tetapi aku tidak bisa bermasalah dengan dia dan tidak berani melawannya. Namun, Edi Wibowo tidak berani mengatakan apa yang dia pikirkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan sengaja berkata dalam kabut yang diselimuti, "Ini, jujur saja, setelah kecelakaan yang terjadi padanya di Jakarta, Rio dan aku pergi ke Jakarta secepat mungkin. Kami juga ingin mencari tahu apa yang menyebabkan masalah tersebut. Telah terjadi perubahan besar, tetapi setelah melalui banyak penyelidikan, sama sekali tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan." Chen Sucipto sedikit kecewa, dan kemudian bertanya, "Tuan Edi, lalu, menurutmu insiden dengan putra bungsumu adalah bencana alam atau bencana yang tidak wajar?" Mendengar pertanyaan Chen, bayangan Tama Renza muncul kembali di benak Edi Wibowo. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin yang dalam di dalam hatinya. Kemudian dia menjawab, "Tuan Sucipto, biarkan aku memberitahumu tentang putraku. Aku juga curiga bahwa itu mungkin buatan manusia, tetapi setelah banyak menyelidiki, tidak ada petunjuk yang relevan ditemukan, jadi kemungkinan penyebab alami mungkin lebih besar, atau anak-anak itu sendiri merangsang sesuatu di luar pemahaman kita." Chen Sucipto bertanya kepadanya, "Pernahkah kamu bertanya kepada putramu tentang kenangan atau kesan tidak biasa apa yang dia miliki sebelum dan setelah kejadian itu?" Edi Wibowo berkata dengan jujur, "Aku bertanya kepadanya tentang hal ini, tetapi dia mengatakan kepadamu bahwa ada celah memori sebelum kejadian, dan dia tidak dapat mengingatnya sama sekali." Chen Sucipto mengangguk sambil berpikir, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika ini masalahnya, maka kurasa itu lebih cenderung memiliki sifat mental." Edi Wibowo berpura-pura terkejut dan bertanya, "Tuan Sucipto, maksudmu seseorang dengan sengaja melukai anakku?" "Iya," Chen Sucipto berkata dengan serius, "secara umum, bahkan jika seseorang memiliki masalah mental, mereka tidak memiliki perilaku yang aneh seperti putramu." Setelah berbicara, dia bertanya lagi, "Dan aku mendengar bahwa kondisi anakmu tampaknya terjadi setiap jam, kan?" Edi Wibowo berkata dengan canggung, "Ya, itu benar." Chen Sucipto kembali bersenandung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu ini bahkan lebih bermasalah. Biasanya, bahkan jika seseorang menderita psikosis intermiten, epilepsi intermiten, atau bahkan kejang intermiten, ini relatif acak. Sama sekali tidak ada aturan sama sekali, jadi beberapa orang akan tertidur, tiba-tiba bangun dan tidur sambil berjalan, atau tiba-tiba mengalami kejang dan kejang kambing. Tapi ketika kamu pernah mendengar seseorang frekuensi setiap jam seperti ini, ini jelas tidak benar." Edi Wibowo berkata, "Tentu saja aku tahu ada yang tidak beres, dan aku juga tahu bahwa semua ini dilakukan oleh si brengsek Tama Renza itu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? 8 dewa perang milikku semuanya dihabisi olehnya. Jika aku masih menghadapinya, mungkin aku akan menjadi seperti anakku suatu hari nanti, menjadi pria malang yang makan hal itu setiap jam." Memikirkan hal ini, dia mengalami depresi, dan di permukaan, dia berpura-pura sangat terkejut dan bertanya, "Tuan Sucipto, apa menurutmu ada orang yang memiliki kemampuan sedemikian rupa untuk membuat anakku menderita penyakit ini?" Chen Sucipto berkata, "Ada terlalu banyak kemungkinan untuk hal semacam ini. Apakah itu misteri Feng Shui di negara kita atau wayang di Asia Tenggara? Ada metode yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Aku pikir kamu harus menemukan master metafisik untuk putramu. Jika putramu memperhatikan dengan baik, dia mungkin dapat melihat di mana masalahnya." "Master metafisika?"
Edi Wibowo berkata dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, keluarga kami benar-benar tidak tahu satupun ahli metafisika, tapi aku telah mendengar bahwa beberapa orang di Hong Kong tampaknya terlibat dalam metafisika Feng Shui. Aku tidak tahu apakah ada ahli di sana, Chen Sucipto berkata. Hong Kong mungkin memiliki metafisika paling berkembang di 3 wilayah Selat Taiwan, tetapi jika Oamu ingin benar-benar berbicara tentang ahli metafisika terbaik, kamu masih harus pergi ke Amerika Serikat untuk menemukannya. Amerika, Edi Wibowo bahkan lebih terkejut, dan bertanya, Tuan Sucipto, aku tidak begitu mengerti. Bukankah metafisika Feng Shui adalah bagian dari nenek moyang orang kita? Mengapa para master akademis top berada di Amerika? Chen Sucipto tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, selama para ahli metafisika sangat kuat, mereka pada dasarnya berasal dari nenek moyang mereka selama beberapa generasi, bahkan puluhan generasi, yang telah mempelajari metafisika dengan tekun. Pada saat pergolakan, beberapa generasi ahli metafisika yang lebih tua yang benar-benar cakap akan mengetahui petunjuk sebelumnya dan kemudian menghindarinya terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia menjelaskan, siapapun yang telah mempelajari sejarah tahu bahwa dalam 37 tahun, kami telah mengalami cobaan berat di Indonesia. Pada saat itu, banyak keluarga metafisika teratas telah menghitung bencana Indonesia 1 atau 2 tahun sebelumnya. Banyak yang telah melarikan diri ke luar negeri sebelumnya. Mereka yang tidak melarikan diri adalah tuan yang mengabdi pada negara dan rakyat, atau mereka yang memiliki kemampuan yang tidak memadai dan keterampilan terbatas dan tidak dapat dihitung sebagai 2 pedang bencana. Dan para master terbaik yang tetap tinggal mengabdikan usahanya untuk negara. Selain perang, ada kematian dan cedera, dan sejumlah besar ahli metafisika domestik layu, tetapi orang-orang yang melarikan diri ke luar negeri masih utuh dan selamat. Edi Wibowo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Sucipto, masih ada yang kurang jelas di bawah. Mengapa para ahli metafisika yang kabur ini pergi ke Amerika Serikat? Chen Sucipto tersenyum dan berkata, ingatlah sejarah Perang Dunia Kedua yang kamu pelajari di sekolah menengah pertama. Saat itu, seluruh dunia dibanjiri. Eropa yang dikenal sebagai tempat kelahiran peradaban modern ternyata juga berubah menjadi kubangan lumpur. Bahkan Inggris pun hancur berantakan. Tak perlu dikatakan untuk benua Eropa. Melihat seluruh dunia, hanya ada Amerika Serikat tahun itu. Kecuali untuk serangan kecil di Pearl Harbor, daratan hampir keluar dari perang. Para ahli metafisika sejati telah lama berada di sana untuk perdamaian dan perdamaian Amerika Serikat, jadi hampir semuanya memiliki otak untuk kabur ke Amerika Serikat. Lagi pula, Chen Sucipto berkata lagi, jika kamu membutuhkannya, aku dapat membantumu menemukan ahli metafisika top dari Amerika Serikat dan membiarkan dia melihat situasi putramu. Edi Wibowo bertanya dengan sedikit bersemangat, Tuan Sucipto, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, karena kita semua tertarik untuk diikat bersama untuk melakukan sesuatu yang besar, maka aku harus menunjukkan sesuatu, jadi mari kita atur seseorang untuk menghubungi dan membiarkan tuannya duduk secepat mungkin. Pesawatnya datang. Jika kecepatannya cepat, Master mungkin ada di sana besok malam. Meskipun Edi Wibowo tidak berani mengkhianati Tama Renza, dia tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia berpikir bahwa master metafisika yang ditemukan Chen Sucipto mungkin benar-benar dapat menyembuhkan putranya. Ini juga membuatnya merasakan perasaan memiliki hak dan hak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.